Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para stakeholder Kompleks Pemda, Ketua RW, Ketua RT, dan seluruh jajarannya, para pengurus masjid, dan seluruh jajarannya, pembina, penasehat, pada pengurus Majelis Taklim, pengurus TKA Al-Fatih, dan pengurus remaja Masjid Ar-Raid. Tidak lupa seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir membersami kita, dan juga anak-anakku yang Ustadz cintai karena Allah. Pada sore menjelang buka puasa ini, Ustadz hadir bukan sebagai tamu, betul? Melainkan sebagai saudara sekandung dalam Islam. Ustadz akan memberikan taujihat karena waktu membatasi. Maghrib sekarang pukul 6:22 atau 23. Nanti saya berhenti 5 menit sebelum buka puasa, insya Allah. Berarti saya ceramah hanya 15 menit. Padahal saya sudah siapkan ceramah ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Ternyata yang hadir, Masya Allah, the next generation, ya, generasi selanjutnya. Kita gini. Kalau yang hadir seperti ini, Pak, Ibu, Bapak Ibu, kita bayangkan 15 tahun akan datang. Betul ini. 15 tahun akan datang, ini rata-rata umurnya ini sekarang anak-anak antara kelas 2, kelas 3 SD. Kita ratakan kelas 2 SD. Kalau dia 15 tahun akan datang, sudah bukan lagi remaja. Dia akan memenuhi masjid kita ini, Pak. Kalau 16 tahun akan datang, saya datang masih hidup atau tidak saya ini? Allah musta'an. Ya. Makanya saya berdiri aja ya. Bisa saya lihat semua ibu-ibu juga. Saya berpikir rubah nih konsep saya ceramah saya ini. Supaya anak-anak juga bisa mendapatkan faedah dan manfaat insyaallah ya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslim dan muslimat dan seluruh anakku sekalian, Ramadan sudah hampir setengah, tidak terasa. Banyak di dalam bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan yang Allah bukakan pintunya. Termasuk kalau bukan bulan Ramadan, kita tidak seperti ini, betul? Ada ide, ada saran, kita ingin bikin kegiatan bagaimana supaya kumpul-kumpul, ini karena bulan Ramadan, subhanallah. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka banyak pintu kebaikan. Allahu Akbar. Dilipat gandakan kualitas dan kuantitas sampai maksimal 700 pahala. Bayangkan. Jadi pahalanya orang, Pak, minimal 10, maksimal 700. Ya tentu ada yang dapat 300, 200, maksimal 700. Kualitas dan kuantitas. Mudah-mudahan yang memberi ide kegiatan ini mendapatkan pahala maksimal 700 insyaallah. Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilih. Ya, apalagi bulan Ramadan nih Bu ya. Allah lipat gandakan. Saya ke anak-anak dulu ini. Tabi ya. Anak soleh dan soleha. Ingat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasatin. Dengar ya. Apabila manusia, kita semua ini meninggal, mati, masuk dalam kubur alam barzah, terputus semua amalannya. Kalian, kita semua akan meninggalkan orang yang kita cintai. Kalau anak-anak akan meninggalkan bapak ibunya. Kalau ibu, bapak meninggal akan meninggalkan anak yang disayanginya. Dan seterusnya. Dan bahkan seluruh amalan-amalannya itu akan ditinggalkan.
Sampai Nabi mengatakan jenazah mayit itu ketika dikubur hanya 3, ya, 2 kembali, 1 utuh, ya, begitu. Maka ini ada kaitannya antara hadis ini. Apabila anak cucu Adam meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3. Ini dia. Yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga ini nak penting. Ini ketiga buat kita semua, buat anak kalian. Apa itu? Al-waladi sholihah yad'ulah. Anak soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Bayangkan, siapa di sini yang ingin menjadikan orang tuanya masuk surga? Jangan ngomong, angkat tangan saja. Nggak usah bicara, angkat tangan saja. Ingin. Kalau ingin, buktikan nak. Caranya, hadisnya disebutkan, perhatikan nak. Al-waladis solihah. Anak soleh. Turunkan. Turunkan, sudah. Syaratnya anak soleh, bukan salah. Kalau soleh itu berarti anak yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Kalau orang tua bilang, nak, mengaji, jawabannya apa? Mengaji, mak. Nak, pergi sholat, jawabannya apa? Sholat, mak. Jangan ketika disuruh orang tuanya, nak, pergi mengaji, nak, sholat, nak, belikan abi umi itu. Apa jawabannya? Tanggung nih, gamenya belum the end. Jatuh tangan. Iya. Allah mengatakan, "Fala taqul lahuma uff." Jangan mengeluarkan kata-kata itu 2 huruf, a dan h. Itu kalimat refleks yang kadang kita enggak sadar tapi mengakibatkan orang tua enggak ridho, nak. Kira-kira saya ingin tanya anak soleh. Anak soleh, Ustaz mau tanya. Kalau orang tua kalian nanti tidak ridho, tidak cinta, maka ujung-ujungnya Allah pun tidak ridho, Allah pun tidak cinta. Betul. Karena Nabi mengatakan ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka Allah tergantung murka orang tua. Jadi kalau ingin mencari Allah ridho sama kita, Allah cinta sama kita, jadikan orang tua kalian ridho dan cinta. Saya, ibu sekalian, untuk menjadikan al-waladis sholihah ini tidak seperti membalikan telapak tangan, Bu. Simsalabim, plak. Tidak. Ini proyek besar, proyek jangka panjang. Apalagi hidup yang di saat ini zaman fitnah, IT berkembang, ini proyek besar, Bu. Besar proyek, besar usaha, besar ikhtiar, besar pun pahala yang Allah berikan. Masya Allah. Kita kan Bapak Ibu ingin ya, Bu ya, Bu, Ibu. Kita kan ingin kelak ketika ibu-ibu sudah meninggal dunia, Bu, mati kita, dan kita sudah masuk lewat fase-fase, mulai dari alam kubur, kematian, bangkit di padang mahsyar, terus sampai akhirnya kita dihisap, dan terakhir kita diperintahkan masuk dalam surga dan neraka. Kita kan ingin, Bu ya, ketika Bapak Ibu ingin dicampakkan, na'udzubillah, ini kisah, Bu ya, dicampakkan dalam riwayat ingin masuk neraka. Ini nih. Tiba-tiba itu anak ngomong, Bu. Itu anak bicara. Instruksi kepada Allah. Ya Rabbi, aku tidak sudi orang tuaku masuk dalam neraka. Ini anak ngomong. Bayangkan, anak hebat ini. Anak hebat. Orang tuanya ingin dicampakkan ke dalam neraka, anaknya protes. Ya Rabbi, aku tidak ridho kedua orang tuaku dicampakkan ke dalam neraka, merasakan gekar dasarnya api neraka. Jadi, saya ingin orang tuaku masuk bersamaku di dalam surga. Ini ternyata anaknya masuk surga, tapi anaknya nggak mau masuk surga sendiri. Kalau bukan sama ikut bapak ibunya. Allahu Akbar. Ini anak hebat. Nah, panggil orang tuanya. Dia ngomong begini alasannya. Ya Rabbi, saya sebagai anak yang engkau takdirkan masuk surga itu karena lantaran orang tua berikhtiar, orang tua berusaha
memperhatikan sedikit waktu dunia untuk agama. Saya dimasukkan TKTPA, mengenal huruf hijaiyah, mengenal tata cara sholat yang benar, mengenal tata cara wudhu yang benar, mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Nabi dan seterusnya. Saya dimasukkan di pondok pesantren, lebih lagi tinggi nilai agamanya. Saya diajar bagaimana menjadi anak-anak yang berkarakter, anak yang soleh, pandai menyampaikan dakwah dan seterusnya. Saya tidak redho ya Rabbi, kalau saya masuk surga sendirian. Kata Allah, pada ibu bunda, itu ibuku yang 31 langkah masuk neraka. Akhirnya apa anak saleh? Karena ini permintaan anak, itu ibunya yang 31 langkah masuk neraka, dipanggil. Kembali dapat syafaat anak soleh, akhirnya dia masuk surga bersama anaknya. Ibu bapak mau seperti itu? Mau tidak? Ini bukan anggap remeh, ini bukan ecek-ecek ini Bu. Begitu kejadian nanti di akhirat. Mereka akan saling menjadi musuh bahkan anak kita nanti. Menjadi musuh kita, sebaliknya kita ingin masuk surga, sudah anteng, pokoknya surga mentong saya ini. Anak nuntut. Anaknya mau masuk neraka, orang tua surga bilang, jangan dulu Tuan. Saya ini masuk neraka karena lantaran orang tua saya di dunia tidak pernah memperhatikan agama saya. Orang tua saya baca Al-Quran, saya sedang cekek botol, dibiarkan saja. Orang tua sedang sujud, sholat qiyamul lail, saya sedang main judi, dibiarkan saja. Tidak pernah ada teguran ya Rabbi. Oleh karena itu, saya menuntut keadilan agar saya bersama orang tua saya masuk di dalam neraka. Allah musta'an. Mau begitu Bu? Jangan Bu. Neraka itu pedih. Siksaan neraka yang paling ringan, kata Nabi SAW sebutkan dalam riwayat, seseorang yang berdiri di atas batu neraka, di atas kerikil neraka, karena panasnya itu batu mendidih isi kepalanya. Itu siksaan yang paling ringan Ibu. Bagaimana dengan siksaan yang kelas 2, kelas 3? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nanti insya Allah, kalau tidak salah, saya ada jadwal ceramah taruh di sini ya. Saya akan bahas tentang fase kehidupan. Bagaimana kehidupan dunia, kematian, alam barzakh dan pada mahsyar. Supaya kita sadar semua. Cukuplah. Ya. Hari ini kita ingin berkolaborasi, memberikan semacam edukasi bahwa persatukan persepsi kita. Bagaimana kelak proyek ini bisa tuntas. Yang saya pahami ya, wallahu alam Ibu, yang saya pahami. Kemarin juga saya disuruh isi ceramah tentang membina generasi Gen Z. Akhirnya saya buka-buka literasi, ada kaitannya semua. Intinya, kita hidup di zaman yang tidak lepas dari yang namanya informasi dan teknologi, Bu. Nggak bisa. Sekarang bagaimana caranya kita mengedukasi teknologi itu bisa menjadi sahabat anak-anak kita. Sahabat. Kalau sahabat itu berarti dia tidak akan mungkin menjerumuskan itu ke anak-anak kita. Tentu dengan cara apa? Fasilitasi oke, tapi jangan lupa selalu memberikan wejangan-wejangan agama kepada anak kita. Jangan dibiarkan. Saya selalu mengingatkan pada orang tua, kita ambil tengah-tengah, wasatiyah. Tidak juga lembek kepada anak-anak, tidak juga keras kepada anak-anak. Sehingga anak-anak tidak buta, Bu. Maknanya tidak lembek, maknanya tidak keras, anak-anak ya tidak dikasari. Nabi kan mengatakan ya, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anakmu untuk sholat gitu ya. Apa 7 tahun dah sholat, pukul. Itu kalau kita syarah hadisnya itu, pukulnya juga bukan pukul menyakiti, tapi pukul mendidik begitu ya. Pantatnya, caranya juga bagaimana. Ya. Bagaimana akhlak Nabi ketika bersama apa? Anak-anak kecil. Itu Nabi, Bu, pernah sholat sujud. Sahabat heran, kenapa ini Nabi lama sekali bangkit? Sujudnya lama. Ternyata cucunya Nabi itu berada di pundaknya Nabi. Nabi tidak mau ganggu. Asik-asiknya itu anak, padahal Nabi gak asik daripada Allah. Tapi nanti setelah itu Nabi berdiri, ternyata cucunya sedang naik di pundaknya. Nabi gendong.
Kita banyak belajar bagaimana edukasi anak-anak kita. Kedua, tidak lembek. Itu tadi hadis tadi. Muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak sholat, 7 tahun nggak sholat, pukul pantatnya. Maknanya ini tegas tapi tidak keras. Sehingga anak-anak kita insya Allah Bapak Ibu, ya menjadi anak generasi. 15 tahun, saya yakin kita mungkin sudah ada sebagian manula tiada, dia yang akan menggantikan generasi kita insya Allah. Tapi ingat, jangan kita biarkan. Mereka butuh namanya bimbingan, arahan supaya mereka menjadi anak yang jelas pandangannya, langkahnya, menjadi anak yang soleh. Ustadz mau tanya nih. Ustadz mau tanya, angkat tangan. Siapa yang hafal doa buka puasa? Putri dulu. Angkat tangan. Doa yang bagus doanya, bukan yang bagus predikat hadisnya. Hafal doanya. Angkat tangan. Ada hafal laki-laki? Ayo angkat tangan. Ya. Ustaz kasih hadiah. Berdiri. Saya berani, ayo angkat tangan. Doa buka puasa. Saya kasih buka anunya depannya. Zahabah. Berdiri. Ya. Ya, biar ini. Ya. Dengar ya, doa buka puasa. Masya Allah. Kasih hadiah. Ya, barakallah. Satu lagi perempuan. Soalnya lain. Sebutkan siapa yang hafal, ini dulu ya Putri ya. Sebutkan rukun Islam yang 5. Iya, silakan. Ya, bisa rukun Islam, ayo belakang. Maju. Berdiri situ tempat. Bisa rukun Islam? Sebutkan, ayo cepat. Jadi ribut. Ya. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Barakallahu fikum, masya Allah. Uangnya Ustaz kasih habis. Nanti Allah balas lagi insya Allah. Ya. Baik. Anak soleh dan soleha. Ya. Bapaknya jangan uang hijau, uang merah. Baik. Terakhir ya. Sebelum Ustaz tutup, Bapak Ibu sekalian, ini bulan Ramadan Bu, masih ada 15 hari lagi. Saya mengajak, ucapkan doa-doa yang terbaik Bu. Di antara doa yang paling bagus nomor nih, 1. Ibu perbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang-ulang Bu ya. Setiap doa Ibu katakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. 1. Kedua, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ketiga, subuhun quddus rabbil malaikatu war ruh. Ini setiap habis salat witir diucapkan terus 3 kali. Subuhun quddus rabbil malaikatu war ruh. Ya, 3 kali. Ini doa setiap kita sudah salat witir. Yang terakhir, doa yang paling bagus ini nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma inni, ikuti semua. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni. Yang 3, Allahumma inni. Saya lupa ada. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sampai Nabi bersahabat pada Mu'adz, Mu'adz, wallahi la uhibbuka. Nabi katakan 2 kali, Mu'adz, aku cinta kepada engkau ya Mu'adz bin Jabal. Jangan engkau tinggalkan setiap sholat baca doa ini. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku. Ala dzikrika, jadi orang yang selalu ingat kepada engkau. Wa syukrika, menjadi orang yang syukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, menjadi orang yang bagus ibadahnya. Ya.
Amalkan Bu ya di bulan Ramadan, dan juga titip doa anak-anak kita menjadi yang soleh. Rabbi habli minas solihin, kelak menjadi anak-anak soleh. Bu, kalau susah anak tabu anteng, pegang jidatnya, amalkan doa beberapa para ulama kita Bu ya. Doakan dia, Rabbi habli minas solihin. Nah, sini kona, gitu ya. Sini kona, pegang kepala bentong. Rabbi habli minas solihin. Bab yang apa Pak? Kita bilang, Rabbi habli minas solihin. Minta doakan. Tapi kita marah-marah, lebih kencangkan doanya supaya dengar anak-anak. Oke? Terima kasih Bu atas segala perhatian. Mohon maaf, saya mau panjang tapi karena waktu membatasi kami. Insya Allah kita berjumpa di waktu yang lain. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Mari kita berdoa. Banyak berdoa nanti menjelang puasa karena ini doa yang paling afdal.